Yang Heuleuh, Sangyang Poek, Sangyang Tikoro, dan Sangyang Kenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada Sangyang Kenit, Sangyang Tikoro, maju lagi ke hulu ada Sangyang Poek, lalu Sangyang Heuleuh, dan barulah Curug Halimun, Curug Hawu, Curug Cukang Rahong atau Cikahuripan, lalu ke Bendungan Saguling. Wisata yang ada di sekitar komplek Bendungan Saguling. Komplek Bendungan Saguling, perusahaan listrik tenaga air yang ada di Bandung, atau di sekitar. Wisata di sekitar Bendungan Saguling. Bendungan Saguling ini atau waduk banyak tersibak, terbuka wisata alam di sana karena debit airnya semakin sedikit dan curug-curug pun tidak terlalu besar seperti dahulu. Dari Bendungan Saguling itu ditemukan Curug Cukang Rahong dan wisata Cikahuripan. Kalau Curug Cukang Rahong dan wisata Cikahuripan itu mirip kata orang sana Green Canyon ya. Hanya beberapa meter, mungkin sekitar 20-30 sampai 50 meter itu tebing tinggi dan di bawahnya aliran air sungai kering ya, yang sekarang mungkin dibendung. Jadi dari Waduk Jatiluhur tuh mengalir sekarang melalui pipa-pipa besar karena air dari sana mulai surut ya, entah beberapa tahun kemudian mengalir. Selanjutnya dari Curug Cikahuripan adalah Curug Hawu. Curug Hawu. Kalau Curug Hawu saya belum pernah ke sana, tapi dari lihat hasil orang ke sana cukup bagus juga. Selanjutnya adalah Curug Halimun. Ini Curug Halimun yang terpencil di dalam sekitar 1 km kita menuju ke sana. Jadi dari ketinggian sekitar 600-an ya, turun ke bawah 700-600 kalau tidak salah baca, sampai ke 400 mdpl itu di sana. Bahkan dipercaya oleh penulis zaman kolonial Belanda pada tahun 1927, penulis menyebutkan bahwa Curug Halimun adalah curug terbesar lebarnya se-Jawa. Curug terbesar katanya. Mungkin dulu informasi tidak mudah seperti ini ya dalam mengumpulkan informasi, tapi penulis tersebut mengungkapkan bahwa curug itu adalah curug terbesar dan akses ke Curug Halimun itu sulit, susah, tidak ada akses yang bagus, jalan juga mungkin tidak bagus seperti sekarang. Baru tahun 1986, tahun 86, barulah pemerintah membangun jalan akses jalan menuju Bendungan Saguling. Dari sana mulai terbukalah akses ke selanjutnya adalah menuju ke hilir dari Halimun. Ada Curug Pangaulan, Curug Ngelem, banyak curug-curug ya, curug kecil. Dan yang terkenal itu adalah Sangyang. Ada 4 Sangyang di sana. Sangyang Heuleuh, Sangyang Poek, Sangyang Tikoro, dan Sangyang Kenit. Sangyang sendiri adalah yang ditinggikan, diagungkan, disucikan keberadaannya. Sangat susah dulu mengakses ke sana. Jalannya terbatas. Dan perlu perjuangan untuk mencapai ke Sangyang. Apalagi Curug Halimun ya, yang fenomenal bagus itu. Ada Sangyang Heuleuh. Nah,
Di Sanghyang Hlut ini ada kolam alam. Kita bisa berenang di kolam alam. Lebar cukup luas, kedalamannya cukup tinggi. Saya sempat lompat dari ketinggian batu sekitar 6-10 meter ya, tinggi batu itu. Loncat ke bawah. Beberapa kali, dan saya mengikuti orang kayaknya suatu atraksi, bukan atraksi, suatu tes adrenalin diri aja. Ke bawah, nyaman, renang. Saya pakai pelampungnya, tidak pede untuk renang, tidak pede walaupun saya bisa renang, tapi di kolam dangkal renang ya. Dan takjubnya di Sanghyang Hlut ini adalah batu-batu terhampar besar-besar, batu raksasa, licin. Dipercaya licin begitu berarti dulu adalah sungai Citarum Purba. Inilah sungai deras yang lama-lama mengikis oleh pasiran-pasiran dan batu untian sehingga halus seperti dihamplas. Sanghyang Hlut itu. Coba Anda ke sana. Sanghyang Hlut tempatnya, wah, asik. Sepanjang Sanghyang Hlut juga kebetulan kemarin bersama anak-anak dari geografi UPI, mereka dapat ilmu langsung dipaparkan kepada kita bahwa batuan ini asalnya dari sini-sini, dan dipercaya kemungkinan itu adalah letusan dari Gunung Purba, Bandung Purba, yang letaknya ada di utara kota Bandung. Letusan kedilanya sangat besar, meletus. Coba Sanghyang Hlut, rekomendasi wisata alam, kolam alam yang bagus. Takjub deh kalau kesana lihat batu-batunya terhampar. Takjubnya kita bisa berkunjung ke wisata alam yang dulunya adalah tertutup air deras ya, tutup air deras, sungai Purba, Citarum Purba. Sekarang kita bisa menyaksikan dan berenang di sana. Wah, bagus. Selanjutnya dari Sanghyang Hlut menuju ke arah barat ke hilir ada Sanghyang Poek. Sanghyang Poek ini adalah batuan kapur yang terus dihantam air deras sehingga menghasilkan goa. Goanya gelap. Poek itu berarti gelap. Oh ya, tadi belum dijelaskan, Hlut itu adalah antara waktu. Jadi waktu di antara dua sisi, dua alam katanya. Kalau dimitoskan dua alam, dua sisi kono tinggi ya. Oke, lanjut ke Sanghyang Poek. Sanghyang Poek ini adalah batu alam dengan tebing tinggi batu. Sangat derasnya air menghantam terus-terusan. Sungai Purba dulu terendam di bawah ya. Itu menghasilkan goa yang indah. Stalagmit dan stalaktit ada di sana. Bagus. Ada lalai ya. Bisa juga anak kesana. Hanya air kita tidak bisa berenang di sana. Hanya bisa foto-foto atau prewedding bahkan di sana. Bagus. Dengan suasana alamnya. Kalau goa dan alam untuk berfoto-foto bagus di Sanghyang Poek. Coba deh anak kesana. Sanghyang Poek. Selanjutnya dari Sanghyang Poek ada Sanghyang Tikoro. Tikoro adalah berasal dari kata Sunda tenggorokan. Jadi Sanghyang Tikoro ini adalah dulu tempat bertapa, tempat semedi. Memang kesana tuh sangat angker. Saya sendiri aroma tidak nyaman berada di goa Sanghyang Tikoro tersebut, merasa tidak nyaman berada di sana. Sanghyang Tikoro zaman dulu, orang tua zaman dulu bercerita, jika di Sanghyang Tikoro katanya, yang saya tahu Sanghyang Tikoro bahkan di sana dari dulu cerita orang tua dahulu. Jadi kalau Sanghyang Tikoro itu ada tanaman besar, batu yang diapit oleh tanaman sangat besar, pohon besar ya. Dan jika itu tembus, jebol, maka katanya Bandung akan tenggelam. Wow.
Saya tidak sempat saat itu, masih belum kepikiran dan belum mencari tahu lebih jauh ya ke sana, di mana itu Sanghyang Tikoro. Bahkan saya menemukan Sanghyang Tikoro itu tidak sengaja, hanya lewat. Ini kenapa seperti ketika lewat kok kayak asik indah gitu, saya ke gua, loh kok ada gua ini ada gua itu. Setelah saya cari tahu, udah di sana, udah foto-foto, ada judulnya di atas deket PLTA Cirata, Sanghyang Tikoro. Wah, saya bersyukur di sana menemukan Sanghyang Tikoro yang tidak sengaja. Jadi informasi itu tanpa saya cari dulu, jadi jalan aja. Jadi Sanghyang Tikoro ini adalah aliran air deras, itu sekitar berapa ratus meter, ratusan meter ya, panjang. Air deras menghantam batuan kapur terus sehingga masuk ke dalam tanah. Jadi dulu ahli zaman dahulu tuh belum mengetahui air tuh mengalirnya kemana, karena memang terendam ya, naik turun mungkin kalau surut, tapi tidak sampai kelihatan sampai ke dasar batu-batuannya. Kalau sekarang sampai ke dasar bebatuannya terlihat, airnya surut, menguras terus, terhantam jebolah menjadi tekorokan. Sanghyang Tikoro itu sebutnya itu, mungkin itu adalah tempat yang sakral, angker, banyak para petapa di sana. Dan katanya mitosnya bahkan di Sanghyang Tikoro ini kalau bicara Sanghyang Tikoro ini sangat panjang, karena ceritanya banyak sekali di Sanghyang Tikoro ini. Jadi tempat yang disakralkan, angker gitu. Bahkan katanya kalau ada rambut jatuh atau benda yang jatuh kan, tidak lama kemudian akan terdengar suara. Sangat mistis ya. Orang tua dulu juga berkata seperti itu. Tapi alhamdulillah saya kemarin ke sana tidak menemukan hal yang mengerikan bagi saya. Yang aneh-aneh tidak menemukan. Hanya saya berfoto-foto di sana dan barulah tahu bahwa itu Sanghyang Tikoro. Dan ternyata setelah ketahui apa? Setelah dari Sanghyang Tikoro tuh saya ke Sanghyang Kenit. Nah, mundur-mundur terus ngobrol dengan orang-orang sana, ternyata ada susur gua dari Sanghyang Kenit yang keluar dari Sanghyang Tikoro. Saguling. Susur gua dengan jarak yang cukup panjang, ratusan meter. Itu harus memakai alat perlengkapan khusus ya ke dalam gua, susur gua. Dan yang ditakutkan itu apa ya? Human error. Terjadi kesalahan pada manusia. Coba kalau misal di Sanghyang Tikoro itu kan ada PLTA, bendungan PLTA. Airnya dialihkan ke hong besar, ke peluang PLTA hong besar. Nah, kalau secara alami itu masuk ke Sanghyang Tikoro dan keluar di Kekenit. Ada 2 jalur di sana gitu. Coba kalau misalnya human error, ketika ada orang-orang di dalam goa dan human error terjadi kesalahan, air mengalir ke Sanghyang Tikoro, sangat mengerikan. Apa yang terjadi di dalam sana? Nauzubillahimindzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi ya susur gua di sana, karena itu wisata ini terbilang baru 2020 pertengahan tahun ini. 2020 awal 2020 dan akhir 2019 yang mulai diperkenalkan, mulai terkuaknya tuh setelah dibangun PLTA ke kanan di sana. Sanghyang Tikoro dan Siap. Sanghyang Kenit. PLTA di Sanghyang Tikoro, PLTA aja. Gate Saguling. Nah, di sini ya. Nah, itu ada tulisan Sanghyang itu Kenit. cerita Sanghyang Tikoro Jadi yang semangat sekali saya menceritakan Sanghyang Tikoro karena sejarahnya banyak sekali di Sanghyang Tikoro ini. Oke, makasih. Selanjutnya dari Sanghyang Tikoro ada Sanghyang Kenit. Kenit itu bahasa Sunda juga yang berarti melingkar. Jadi aliran air yang melingkar, memang harusnya melingkar gitu ya. Jadi dari PLTA masuk ke Sanghyang Tikoro, dan ini ada air juga yang mengarah ke sini, ketemu lagi di sini di Sanghyang Kenit. Di Sanghyang Kenit sendiri, jika airnya lagi pemeliharaan, otomatis Sanghyang Tikoro kerendam dan air naik, itu dipakai arung jeram. Sana pakai arung jeram. Sanghyang Kenit ya, objek wisata yang baru dibuka. Bagus, Anda bisa melihat. Ada goa juga yang nanti tembus ke Sanghyang Tikoro. Begitu indahnya kikisan hasil alam, kikisan dari derasnya Citarum Purba
baru terlihat setelah air surut. Jadi kita berada di dasar sungai. Dasar sungai itu ternyata indah, bagus. Materialnya yaitu dari material-material lava, dari material-material dari letusan Gunung Purba. Sanghyang Kenit juga banyak dijadikan objek wisata. Kalau Sanghyang Tikoro itu bukan objek wisata umum, itu tidak dibuka umum ya. Bahkan ada larangan ke sana, tidak bisa untuk umum. Jadi yang umum itu Sanghyang Kenit, Maju ke Hulu, Sanghyang Heuleut yang bagus, dan Curug Halimun saja. Sanghyang Poek juga masih jarang dikunjungi, karena mungkin hanya berupa goa tapi bagus ya. Ya seperti tadi dijelaskan. Begitu. Jadi Sanghyang Kenit juga termasuk destinasi yang cocok bagi rekan-rekan, keluarga, mengajak rekan-rekan sejawat di tempat kerja atau rekan-rekan keluarga, sangat asik ke sana. Botrang, makan-makan di sana, di Sanghyang Kenit itu bisa. Atau di Sanghyang Heuleut. Sanghyang Heuleut itu ada warung-warung. Ada warung-warung pinggirnya, ada kelapa muda, ada ya warga setempat yang berjualan di sana. Kalau Sanghyang Heuleut itu ada kolam renang alamnya, itu sudah ramai seperti wisata yang dikelola oleh Karang Taruna setempat, yang tentu kerjasama dengan perusahaan, ya begitu. Baik, itu secara ringkas aja saya sebutkan. Ada banyak beberapa curug sebenarnya, hanya yang terkenal itu. Kalau kita mundur lagi dari Sanghyang Kenit, objek wisatanya ya, dan Sanghyang Tikoro terkenal, tapi bukan objek wisata kalau Sanghyang Tikoro. Lalu maju lagi ada Sanghyang Heuleut, itu bagus. Sanghyang Heuleut. Baru adalah Curug Halimun, baru Cukang Rahong atau Curug Rahong ya, Cikahuripan. Itu bagus. Jadi 4 wisata itu yang bagus. Selain tadi yang saya jelaskan, mungkin ada juga beberapa tempat, tapi itu menurut saya tidak cukup terkenal. Yang terkenal itu aja. Sanghyang Kenit, Sanghyang Heuleut, Sanghyang Poek ya bisa, dan Curug Halimun. Destinasi di wilayah arus deras Sungai Citarum Purba. Baik, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak rekan-rekan. Saya sangat bersyukur jika Anda mau mengklik subscribe dan jangan lupa lonceng. Sampai berjumpa kembali di jelajah alam, jalan-jalan wisata bersama saya. Terima kasih. Semoga Anda tetap sehat, kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.